Terima kasih telah datang kembali ke channel Info Pendidikan. Baik, pada kali ini saya akan memberikan informasi mengenai resmi pernyataan terbaru Menko. Info penting untuk honorer dan dunia pendidikan Indonesia. Ini terkait efisiensi anggaran. Mengutip dari pojok1.id, Menteri Keuangan Menko Sri Mulyani mengeluarkan pernyataan terbaru terkait efisiensi anggaran. Pernyataan terbaru Menko Sri Mulyani ini merupakan informasi cukup penting bagi honorer atau non-ASN, sekaligus juga cukup penting untuk dunia pendidikan Indonesia. Perlu diketahui, pernyataan terbaru Menko terkait efisiensi anggaran itu disampaikan di gedung DPR RI. Tepatnya, dalam konferensi pers Menko bersama pimpinan DPR RI pada Jumat 14 Februari 2025 ini kemarin. Ada beberapa hal dan poin penting yang disampaikan Sri Mulyani pada kesempatan itu. Yang pertama, terkait kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK guru honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Sri Mulyani memastikan bahwa tenaga non-honorer atau non-ASN sama sekali tidak terdampak efisiensi anggaran. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian atau lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Ucap Sri Mulyani dikutip dari pojok1.id. Sri Mulyani juga memastikan tidak akan ada pemotongan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kami tegaskan, beasiswa KIP tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Tegas dari Ibu Sri Mulyani. Sri mengungkapkan, beasiswa KIP 2025 telah dianggarkan bagi 1.040.192 mahasiswa dengan anggaran mencapai 14,69 triliun. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi, kata dia. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya, sambung Ibu Sri Mulyani. Yang kedua, untuk beasiswa lain yang sedang berjalan juga tidak ada pengurangan atau pemotongan. Di antara beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dengan 40.030 penerima beasiswa. Lalu beasiswa Kementerian kemarin Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek serta beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama tetap berjalan sesuai dengan kontrak mahasiswa yang sudah dilakukan. Kemendikti-Saintek yaitu Mahasiswa Pendidikan Indonesia dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak mahasiswa yang sudah dilakukan, kata Ibu Sri Mulyani. Selanjutnya yang ketiga, terkait bantuan operasional pendidikan perguruan tinggi, Menko mengatakan kriteria efisiensi kementerian atau lembaga yang dilakukan menyangkut aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya sehingga perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Langkah ini tidak boleh, tegas kata Sri Mulyani. Saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT atau uang kuliah tunggal yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun anggaran tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli. Lanjutnya Ibu Sri Mulyani. Selanjutnya yang keempat, Sri Mulyani juga memastikan pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak, sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut, ujar Sri Mulyani. Selanjutnya yang kelima,
mengenai tunjangan kinerja atau tutkin dosen. Saat ini di dalam data ada 97.734 dosen dari 4 kategori dosen, yaitu dosen yang ada di bawah perguruan tinggi badan hukum atau PTBH. Mereka ini telah dan terus mendapatkan tutkin atau remunerasi dosen sesuai standar PTNBH. Untuk perguruan tinggi kategori badan layanan umum yang telah merupakan sistem remunerasi pada dosennya juga telah menerima remunerasi atau tutkin. Sedangkan dosen di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi dan dosen di PTN Setker di lingkungan Kemendikti, Saintik, serta dosen PNS Lembaga Layanan Dikti yang saat ini menerima tunjangan profesi akan diberikan tunjangan kinerja atau remunerasi seperti yang di PTN BLU dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. Jadi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi tapi belum tunjangan kinerja atau remunerasi. Saat ini kami sedang memproses penghitungan dan Perpers sedang juga dalam proses untuk difinalkan Beberdia. Perpersnya akan diselesaikan dalam waktu dekat. Tandas Menko Ibu Sri Mulyani. Baik, jadilah itulah info yang dapat saya sampaikan. Jadi bagaimana tanggapan kalian mengenai efisiensi anggaran? Jika Anda setuju atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah saat ini, silakan komen.